Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaya Mitra dengan nomor induk mahasiswa 203010084. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu puisi rakyat. Puisi rakyat ditandai oleh bentuknya yang tetap, terikat oleh jumlah larik per bait, jumlah kata per baris, dan nama akhir. Ada beberapa macam puisi rakyat yang ada di Indonesia sejak masa sastra Melayu lama, yakni mantra, pantun, peribahasa, bidal, pepatah, perumpamaan, gurindam, seloka, syair, serta puisi saduran dari Arab Parsi. Namun jenis puisi rakyat yang sering dipelajari ialah pantun, gurindam, dan syair. Ketiga jenis puisi ini mempunyai nilai kesusastraan yang begitu kaya. Ada banyak muatan nilai yang bisa dipelajari di dalamnya, seperti moral, sikap, dan agama. Baik, kita masuk ke ciri puisi rakyat. Yang pertama, ada pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang paling populer dan sastra Melayu. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Ciri umum pantun yaitu pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, bersajak akhir dengan pola ABAB dan AAAA. Tidak boleh AABB atau ABBA. Dan juga ada sampiran dan isi. Ciri lain dari sebuah pantun adalah tidak memiliki nama penulis. Hal ini dikarenakan penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Semua bentuk pantun terdiri atas 2 bagian, yakni sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 baris pertama dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima saja. 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dan pantun tersebut. Yang kedua itu ada gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dan masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Jadi ciri gurindam yaitu gurindam terdiri atas 2 baris setiap baitnya. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Isi atau maksud dari gurindam adalah pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Yang ketiga itu ada syair. Syair merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik. Akan tetapi syair bersajak rata atau AAAA. Pada umumnya, syair merupakan rangkaian kisah yang panjang. Semua baris merupakan isi dan biasanya tidak selesai dalam satu bait, karena digunakan untuk menceritakan sesuatu. Jadi ciri syair yaitu setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-14 suku kata, bersajak AAAA. Semua baris adalah isi. Bahasanya adalah kiasan. Isi syair berupa nasihat, petuah, dongeng, dan cerita. Setiap baris dan syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Semua baris merupakan isi.
Selanjutnya kita masuk ke cara menyimpulkan isi puisi rakyat. Memahami isi puisi rakyat yaitu pantun, gurindam, dan syair tentu sangat berbeda dengan memahami prosa. Dalam menyimpulkan isi puisi rakyat perlu memahami beberapa unsur. Unsur-unsur yang perlu kamu pahami yaitu makna, tema, dan pesan dalam puisi rakyat. 1. Arti atau makna puisi rakyat. Makna atau isi puisi rakyat yang dapat dipahami dengan baik jika mengerti kata-kata yang terkandung dalam puisi tersebut, baik dalam pantun, gurindam, maupun syair. Pembaca harus menafsirkan arti setiap kata. Dalam puisi tersebut, kata-kata dalam puisi sering bermakna konotasi. Berikut ini beberapa langkah untuk memahami makna puisi rakyat. Menemukan kata kunci dalam setiap baris dan lirik karena kata-kata tersebut merupakan inti baris tersebut. Menguraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa atau parafrase. Menafsirkan makna kata. Mengaitkan isi puisi dengan kehidupan nyata. Yang kedua itu ada tema puisi rakyat. Pada dasarnya tema atau topik puisi merupakan pokok permasalahan dalam puisi. Tema merupakan wujud permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tema puisi ada bermacam-macam, misalnya tema keagamaan, tema kehidupan, tema kemanusiaan, tema perjuangan dan persahabatan. Yang ketiga, pesan puisi rakyat. Pesan atau amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi rakyat. Cara menyampaikan amanat puisi berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap satu hal. Meski ditentukan dengan cara pandang pembaca, amanat tidak lepas dari tema dan isi puisi yang dikemukakan penyair. Unsur kebahasaan puisi rakyat terdiri dari beberapa jenis kalimat, yakni perintah, saran, ajakan, larangan, dan pernyataan sopan. Kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seorang untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Contoh, tutup pintu itu, ambilkan aku air minum. Saran memiliki kalimat bermakna yang menyuruh atau meminta seorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Kalimat ini ditandai dengan kata-kata seperti seharusnya atau sebaiknya. Contoh, sebaiknya kamu datang tepat waktu esok hari. Sebaiknya kamu jangan pernah mengganggunya. Ajakan. Kalimat ajakan yang mengandung kata-kata ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu biasanya ditandai dengan kata-kata ayo atau marilah. Contoh, ayo belajar dengan giat. Marilah berbuat baik satu sama lain. Larangan. Kalimat bermakna meminta atau memerintah seorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan kata-kata larangan seperti jangan. Contoh, jangan bangun kesiangan. Jangan berjalan di atas rumput. Pernyataan sopan. Kalimat ini seperti kalimat perintah, namun terdengar lebih sopan. Agar menjadi kalimat yang sopan, kalimat tersebut perlu ditambah dengan menggunakan kata-kata permohonan seperti mohon atau tolong. Mohon jangan berisik di ruangan ini. Tolong berbicara dengan jujur padaku. Bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar? Yuk kita belajar bersama-sama. 1. Yang pertama yaitu tentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja kita menentukan temanya yaitu kesetiaan. Yang kedua, menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kamu telah menemukan tema, misalnya di kesetiaan, maka selanjutnya adalah menentukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Misalnya satu kata kunci digunakan untuk satu lirik, atau bisa saja kata-kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Yang ketiga yaitu menggunakan gaya bahasa. Langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah
dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metafora misalnya. Yang keempat yaitu kembangan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata dari puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah jadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata-kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Baiklah anak-anak, Bapak rasa materi hari ini cukup. Baiklah, di sini Bapak ingin memberikan tugas yang pertama, yaitu buatlah cara membuat kerangka puisi rakyat. Yang kedua, buatlah. Terima kasih anak-anak. Baik, demikianlah video pembelajaran yang saya tampilkan tadi. Apabila ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.